Dengan perasaan lega, Malik menancap gas menuju kediaman keluarga Ayu. Sebelum itu, Malik mampir dulu ke tempat fotokopi untuk membuat salinan hasil pemeriksaan itu. Tadi pagi Malik sudah menghubunginya agar ikut mengambil hasil itu, tapi dia menolak dengan beralasan tidak enak badan. Malik? Mamanya Ayu tersenyum ramah melihat kedatangan Malik. Ayunya ada, Tante? Ada di kamarnya. Ayo masuk, biar Tante panggilkan dulu. Ujarnya ramah. Mungkin ia berpikir hubungan mereka semakin membaik dan bisa kembali bersama. Namun semua itu justru sebaliknya. Saya tunggu di sini aja, Tante. Malik mengangguk dan tersenyum tipis. Ya sudah, tunggu ya. Tante panggilkan Ayunya dulu. Ucapnya lalu bergegas masuk kembali. Malik duduk menunggu di kursi teras dengan cara mengetuk-ngetuk permukaan meja. Setelah ini, Malik akan terbebas selamanya dari benalu macam Ayu. Dia hanya memanfaatkannya untuk anak dari hasil hubungan gelapnya. Mas, Malik menoleh saat mendengar suaranya Ayu tengah berdiri dekat pintu dengan raut wajah takutnya. Duduklah, aku tidak akan memakanmu. Malik tertawa kecil tapi dia tidak. Ayu melangkah perlahan duduk di kursi samping yang dipisahkan meja bulat kecil. Untuk sesaat mereka berdua sama-sama diam. Sesekali Malik meliriknya yang terlihat duduk dengan gelisah. Hingga akhirnya Ayu mulai berani membuka suara. Maafkan aku, Mas, lirihnya. Untuk? Malik ingin tahu apa jawaban Ayu meski sebenarnya sudah tahu maksudnya itu apa. Aku sudah berniat jahat lagi padamu, Mas. Maafkan aku. Dia menunduk dalam sembari meremas kedua tangannya. Kenapa kamu melakukan itu? Apa tidak cukup? Kamu sudah mengkhianati aku satu kali. Sekarang kamu ingin aku bertanggung jawab atas anak yang bukan darah dagingku sendiri. Aku terpaksa melakukan itu, Mas. Aku tidak punya pilihan lain. Dia mulai terisak. Maksudmu? Malik sedikit mengubah posisi duduk miring, menatapnya yang tidak berani melihat padanya. Aldi kembali melarikan diri, Mas. Aku udah mencari dia ke rumah orang tuanya. Tapi mereka berkata Aldi pergi entah kemana. Ia semakin sesegukan, sembari menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Itulah bodohnya kamu, ujarnya yang langsung membuat Ayu membuka telapak tangan, menatap Malik dengan wajah yang sudah bersimbah air mata. Maksud Mas? Tanyanya dengan suara bergetar. Dulu kamu udah pernah dibodohi dan dimanfaatkan olehnya. Kenapa sekarang bisa terjadi lagi? Kalau bukan bodoh, lalu apa namanya? Katanya to the point. Harusnya kamu belajar dari masa lalu. Tapi sayangnya kamu terlalu mudah percaya dengan janji manis buaya darat itu. Kalau sudah begini, siapa yang akan rugi? Kamu, Ayu. Kamu yang rugi. Sedangkan dia tidak peduli sama sekali. Aku harus bagaimana, Mas? Aku tidak mau melahirkan anak ini tanpa sosok ayah. Dia menunduk kembali dengan bahunya yang berguncang hebat. Sesekali jemarinya terangkat mengusap air mata. Kamu masih punya orang tua, Ayu. Bicarakanlah dengan mereka, bagaimanapun caranya. Itu harus diminta pertanggungjawaban. Jangan sampai dia lolos untuk yang kedua kalinya, sarannya. Apa sungguh tidak ada kesempatan untukku, Mas? Dia kembali mengangkat wajahnya menatap Malik dengan wajah memelas. Malik menggeleng. Kenapa? Apa karena aku hamil anak laki-laki lain? Tanyanya dengan bibir bergetar. Mungkin itu salah satunya. Tapi yang perlu kamu tahu, mau kamu hamil atau tidak, aku tetap tidak akan pernah kembali padamu, Ayu. Aku salah menyangka tentang perasaanku dulu. Aku pikir aku mencintaimu, tapi ternyata tidak. Itu bukanlah cinta, melainkan nafsu semata. Jadi tolong, mengerti dengan keputusanku. Aku janji, Mas. Aku janji akan mengubah semua sikapku yang buruk. Aku juga akan mengenakan hijab seperti Karin dulu. Dia meraih menggenggam tangannya dengan erat. Malik berusaha menariknya tapi dia menolak. Mas merindukan Karin kan? Mas tidak bisa melupakannya kan? Aku rela berubah menjadi dirinya. Asal Mas menerima aku kembali. Aku akan mengubah semuanya mulai dari penampilan sampai sikap. Aku mohon terimalah aku kembali, Mas.
Lirihnya terisak. Malik menarik paksa tangannya lalu berdiri, menatap dingin padanya meski dalam hati terbersit rasa tidak tega. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Karin, Ayu. Tidak ada yang bisa menyamainya. Karin, dia terlalu sempurna di mataku. Mas, Ayu mencekal tangan Malik yang hendak pergi. Kumohon, Mas. Aku tidak mau melahirkan tanpa sosok suami. Aku takut. Malik kembali melepaskan paksa tangannya dari cekalan Ayu. Sudah aku katakan tadi, bicarakan dengan orang tuamu dan orang tuanya Aldi. Cari dia sampai ketemu. Kalau perlu, buatlah selembaran atau lapor polisi supaya dia cepat ditemukan. Mas, Ayu menatap Malik dengan tetesan air matanya yang tidak mau berhenti. Ini hasil salinan pemeriksaan DNA bayi yang kamu kandung. Malik meletakkan amplop berisi salinan surat hasil pemeriksaan itu di meja. Hasil yang asli aku pegang sendiri sebagai bukti jika kamu kembali menuntut sesuatu yang jelas bukan tanggung jawabku. Ayu, Malik menoleh saat melihat mamaknya Ayu keluar dengan membawa nampan berisi minuman. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanyanya sembari meletakkan nampan itu di atas meja. Mama, lirih Ayu sembari menghambur ke dalam pelukannya. Ada apa ini, Malik? Apa kalian bertengkar kembali? Kalau ada masalah, coba dibicarakan baik-baik. Ayu ini sedang mengandung buah hati kalian. Tolong jangan buat dia tertekan. Malik tersenyum miris mendengar penuturan mamanya. Maaf tante, aku tidak bermaksud membuatnya sedih atau tertekan, tapi kebenaran memang harus diungkap. Kebenaran? Kebenaran apa maksudnya? Tante tanyakan saja langsung nanti kepadanya. Dan kamu Ayu, aku harap ini pertemuan terakhir kita. Berhenti menggangguku dan jangan pernah datang ke rumah lagi. Assalamualaikum. Ucap Malik kemudian berbalik dan melangkah pergi dengan cepat. Ada apa Ayu? Tanya mamanya yang masih bisa didengar. Namun Ayu tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya terus menangis tanpa berani menjawabnya. Aku jahat? Tidak. Malik hanya tidak ingin terikat kembali dengan pernikahan yang terpaksa. Tidak ingin melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Biarlah Malik terus menyendiri sampai akhir hayat nanti. Hanya Karin satu-satunya wanita yang berhak menempati sudut hatinya yang terdalam. Malam ini sengaja Malik ingin berbicara pada mama tentang kebenaran anak yang dikandung Ayu. Malik ingin ia berhenti selalu memaksakan kehendaknya. Kalau cara ini masih tidak berhasil juga, ya entahlah. Malik pasrahkan saja padanya. Suatu saat nanti mama pasti berubah. Ada apa? Tanya papa yang sedang duduk bersama mama di ruang keluarga. Bacalah, Ma. Malik meletakkan amplop putih di meja lalu ikut duduk di kursi single. Apa ini? Buka aja, nanti juga mama akan tahu itu apa. Jawabnya santai. Mama mengambil amplop putih tersebut lalu membukanya dengan cepat. Papa yang ikut duduk di sampingnya pun tidak mau ketinggalan untuk ikut membaca isinya. Mama tertegun dengan tangannya yang masih menggenggam kertas tersebut di pangkuan. Sedangkan Papa, dia tersenyum pada Malik lalu kembali bersandar dengan santai. Kuharap ini bisa sedikit membuka mata dan hati Mama. Tolong, berhentilah memaksaku untuk bertanggung jawab atas kehamilan Ayu. Karena jelas itu bukan anakku, bukan cucu Mama. Tegasnya penuh penekanan. Cucu Mama satu-satunya udah pergi bersama dengan Karin. Imbuhnya dengan desir perih. Tolong Ma, sedikit saja tunjukkan rasa simpati atas perginya Karin bersama calon bayi kami. Ujar Malik lalu mengambil kembali surat pemeriksaan itu dan berlalu pergi meninggalkan keduanya. Sesaat sebelum naik tangga, Malik kembali menoleh ke belakang. Mama masih diam tertegun tanpa sepatah kata. Malik hanya menghela napas pelan lalu kembali melanjutkan langkah. Waktu terus berputar, begitu juga dengan roda kehidupan. Sudah 1 bulan sejak Malik mengungkap fakta Ayu pada Mama, dia tidak pernah lagi membahasnya. Mama jadi lebih banyak diam. Malik harap ini pertanda baik bahwa dia mulai menyadari kekeliruannya selama ini. Assalamualaikum semuanya.
Salamnya setelah pulang mencari pekerjaan. Waalaikumsalam, jawab Mama Ketu sembari terus menyiram tanaman. Bagaimana? Sudah dapat pekerjaan belum? Belum, Ma. Jawabnya sembari melangkah lesu ke dalam rumah. Mau sampai kapan kamu menganggur terus, Malik? Sudah berbulan-bulan kamu jadi pengangguran? Serganya sembari mengikutinya ke dalam. Aku juga sudah berusaha, Ma, tapi belum ada yang menerima. Aku juga sudah mencoba mencari ke sana kemari. Tapi mau bagaimana lagi? Lirihnya frustasi. Mama memang tidak pernah membicarakan perihal Ayu lagi, akan tetapi sikapnya yang keras itu belum berubah sedikit pun. Ya kamu harus lebih berusaha lagi dong. Jangan menyerah begitu aja. Kamu pikir hanya dengan mengandalkan tabungan terus bisa bertahan lama? Bapak kamu pun sudah tua. Harapan kami ya hanya kamu, Malik. Iya Mama, ya Allah. Kalau bisa aku juga ingin bekerja secepatnya. Lirihnya sembari duduk lesu di sofa, menyandarkan kepala dengan kedua tangan menutupi wajah, merasa frustasi dengan jalan hidupnya yang terasa semakin sulit akhir-akhir ini. Ada apa sih? Sore-sore begini udah ribut lagi aja, ujar Papa yang baru keluar dari kamar mandi. Ini loh Pak, anakmu ini sudah berbulan-bulan jadi pengangguran. Malu dong dengan tetangga. Lihat tuh anak orang lain, mereka mudah-mudah saja mendapatkan pekerjaan. Cerocos Mama dengan berkecak pinggang. Ya udah Ma, sabar. Namanya rezeki orang kan tidak sama. Harusnya Mama mendoakan dan menyemangatinya, bukan menekannya terus seperti ini. Bela Papa lalu ikut duduk di samping Malik yang tengah menunduk sambil memijat pelipis. Lagi pula memang belum ada lowongan saja. Papa juga sudah mencoba menghubungi teman dan gak kenalan, tapi hasilnya nihil. Pokoknya Mama tidak mau tahu. Kamu harus secepatnya mendapatkan pekerjaan. Malik, Mama tidak mau kalau kita kehabisan uang dan harus menjual mobil satu-satunya. Paham? Hardiknya sambil berkecak pinggang. Malik berdiri sambil menghela napas panjang. Iya Ma, paham. Besok pagi aku mulai bekerja. Jawabnya yang langsung membuat Mama sedikit terkejut. Katanya tidak ada lowongan. Bagaimana sih kamu ini? Mau membohongi Mama ya? Bukan begitu Ma, memang ada lowongan, tapi gajinya sangat kecil, jelasnya. Tidak masalah, nanti kan kamu bisa pindah lagi kalau ada pekerjaan yang lain, ujarnya sembari menghempaskan pantat di sofa singal. Iya Ma, besok aku coba ke sana lagi. Memangnya kerjaan apa? Malik yang hendak melangkah pergi pun akhirnya tertahan kembali. Jadi tukang parkir di supermarket. Apa? Mama spontan berdiri dengan raut wajah terkejutnya. Tidak boleh. Kamu mau membuat keluarga kita malu. Apa kata orang-orang nanti kalau kamu bekerja sebagai tukang parkir? Lebih baik kamu menganggur aja. Tidak masalah, Toma. Yang penting pekerjaannya halal. Papa mendukung Malik. Tidak boleh. Mama tidak setuju. Awas kalau kamu bekerja di sana. Maaf, Ma. Kali ini keputusanku udah bulat. Aku juga udah lelah jadi pengangguran. Terlebih lagi, kata-kata Mama selalu membuatku merasa tidak berguna. Debatnya. Lalu pergi tanpa menoleh lagi. Malik, kita belum selesai bicara, Malik. Teriaknya di belakang sana. Mama tidak sudi. Kamu bekerja sebagai tukang parkir. Kamu dengar itu? Malik terus berjalan sembari mencoba menulikkan telinga, mengabaikan Mama yang masih terus saja mengoceh di bawah sana. Malik menutup pintu kamar, lalu menguncinya, merasa sedikit lebih tenang setelah suara Mama tidak terdengar begitu jelas lagi.